pagi teman-teman, nama saya Risa dan teman saya. Kita akan memulai ibadah minggu hari ini dengan pengiring kita, Om David. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini doa pembukaan akan dipimpin oleh Dek Kenan. Silahkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, ucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Dek Kenan. Kita akan memulai lagu pertama dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Ini saatnya kita untuk memberi persembahan, tapi jangan lupa persembahannya dimasukkan dalam amplop. Diiringi lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam perjalananmu. Mengiringimu Tuhan di dalam sukacitamu, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam perjalananmu. Mengiringimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Doa persembahan akan dipimpin oleh Adik Mika. Silahkan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kami. Tuhan, kami memberikan persembahan, berkati persembahan ini kiranya berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Adik Mika. Tiba saatnya kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bu Evi. Kita akan mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Doa firman akan dipimpin oleh Dek Enfield. Silakan Dek Enfield. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Sertai kami dalam mendengarkan, jauhkan kuasa jahat. Kiranya kami dapat menerapkan apa yang diajarkan dalam kehidupan setiap hari, sertai Bu Evi dalam memberikan firman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dek Enfield. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bu Evi. Silakan Bu Evi. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 28 dengan tema Rancangan Tuhan itu indah. Bu Evi tidak akan membaca ayat per ayat, tapi Bu Evi akan menjelaskan di dalam ayat Kejadian 37 ini. Di Kejadian 37 ini berkisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada awalnya Yusuf menjalani hidup dengan baik bersama dengan keluarganya, bahkan sangat dikasihi oleh ayahnya yaitu Bapak Yakub. Tetapi semakin Yusuf besar, semakin pintar, bahkan bisa mengartikan mimpi, dan salah satu mimpinya itu adalah Yusuf disembah oleh kakak-kakaknya. Semakin lama kakak-kakaknya semakin benci kepada Yusuf. Dan pada suatu hari, di saat mereka menggembalakan domba-domba mereka, Yusuf disingkirkan oleh kakak-kakaknya dengan menjual Yusuf ke pedagang-pedagang Midian dan akhirnya dibawa ke Mesir. Kepada ayahnya, kakak-kakaknya menceritakan bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang buas. Nah adik-adik, apakah cerita tentang Yusuf hanya sampai di sini? Tidak ya. Ternyata Tuhan mempunyai rancangan yang indah untuk Yusuf. Walaupun Yusuf jauh dari keluarganya dan melalui perjalanan hidup yang sulit, tetapi akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir yang membantu keluarganya terhindar dari bahaya kelaparan.
Dari cerita Alkitab di atas, kita belajar dari apa adik-adik? Agar adik-adik semakin tahu tentang pelajaran kita hari ini, kita akan menyaksikan dahulu film yang berikut ini. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu, seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut.
Dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Setelah adik-adik menonton film tadi, adik-adik bisa mengambil kesimpulan dari cerita di Yusuf tadi dan cerita di film tadi tentang semut dan belalang. Apa adik-adik? Ya, Yusuf dan si semut tadi sama-sama seorang yang bekerja keras. Mereka tekun, juga mendapat hikmat dari Tuhan, sehingga mereka dapat membantu saudara-saudaranya terhindar dari bahaya kelaparan.
Pelajaran yang bisa diambil dari cerita di atas, walau sekarang di masa pandemi ini mungkin orang tua adik-adik yang sekolah di rumah juga merasa kesulitan ya dalam situasi seperti ini. Tetapi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan akan memberi rancangan yang indah untuk kehidupan kita semua. Asalkan adik-adik semakin tekun, semakin rajin untuk berdoa, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, agar kita semua mendapatkan sesuatu yang indah di balik pandemi COVID-19 ini. Percayalah bahwa Tuhan akan memberi jalan yang terindah untuk kita semua. Ya, sebelum kita berpisah, mari kita menyanyikan lagu Si Semut yang Kecil untuk memberi semangat kepada kita semua. Tentang firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan beri hikmat kepada kami Tuhan, untuk kami siap menjadi Yusuf dan sebagai anak-anak Tuhan, seperti si semut tadi Tuhan, yang semakin tekun dalam menghadapi situasi apapun. Kami percaya Engkau mempunyai rancangan yang indah untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Evi. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kali ini dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami saat kami ibadah Tuhan. Sekarang kami sudah selesai ibadahnya Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman yang ada di rumah supaya tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas di rumah. Tuhan juga berkati papa teman kami, yaitu Papa Nea yang sedang sakit. Tuhan berkati supaya cepat sembuh dan bisa terhalang dari sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi, Kak Sari, Dek Kenan, Dek Mika, dan Dek Enfiel yang sudah mendukung ibadah online pada hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan pujian Bapak terima kasih. Selanjutnya. Dah.